Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang bab 3. Bab 3 ini juga menjelaskan karakteristik dari berbagai jenis penelitian. Pertama, ada karakteristik umum. Ini merupakan hasil dari penelitian yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang ada. Juga paling sedikit terdapat satu metode untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Metode tersebut dapat dua bentuk pencarian, search, penemuan atau discovery, dan investigasi terhadap kebenaran atau inquiry. Juga proses pencarian dilakukan secara sistematis dan hati-hati. Penelitian ini merupakan proses ilmiah, dan juga penelitian ini merupakan sebuah proses, sehingga dalam penelitian harus terdapat manfaat, urutan aksi, dan tujuan. Karakteristik dari jenis penelitian analitik yaitu terdapat penempatan dan penentuan faktor atau variabel yang berpengaruh. Sedangkan pada penelitian deskriptif itu, peneliti hanya dapat melaporkan apa yang terjadi dan telah terjadi pada variabel dan tidak dapat mengontrol variabel penelitian. Juga karakteristik pada penelitian deskriptif ini tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesa, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi. Sedangkan pada jenis penelitian historis itu ada karakteristiknya seperti lebih bergantung kepada data yang diobservasi orang daripada observasi oleh peneliti sendiri. Juga peneliti historis haruslah tertib dan tetap sistematis dan tuntas, tergantung pada dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Juga untuk menentukan bobot data biasa dilakukan dua macam kritik, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Walaupun mirip dengan penelaan kepustakaan yang mendahului seluruh rencana peneliti, namun cara pendekatan historis adalah lebih tuntas, mencari informasi dari sumber yang lebih luas. Dan untuk penelitian konseptual dilakukan di belakang meja, tidak melakukan eksperimen, dan memerlukan ketajaman dalam berpikir karena menggunakan otak sebagai tools penelitian. Dan pada penelitian terakhir, yaitu penelitian aplikatif, itu praktis dan langsung relevan, menyediakan kerangka kerja yang teratur untuk pemecahan masalah. Juga bersifat fleksibel dan adaptif, membolehkan perubahan-perubahan selama masa penelitian, dan mengorbankan kontrol untuk kepentingan on the spot, experimentation, dan inovasi. Walaupun berusaha supaya sistematis, namun penelitian tindakan kurang tertib ilmiah karena kualitas internal dan eksternalnya lemah. Jadi lebih kuat di penelitian konseptual dan historis tadi. Dan juga hasil-hasilnya hanya berguna untuk dimensi praktis, namun tidak secara langsung memberi sumbangan kepada ilmu. Ada rancangan atau desain dari berbagai jenis penelitian beserta contoh. Pertama kita bahas adalah penelitian eksplanasi. Penelitian eksplanasi ini merupakan penelitian yang dengan desain eksplanasi seringkali dilakukan dengan survei. Dalam survei, peneliti diwajibkan membangun hipotesis penelitian dan mengujinya di lapangan. Misalnya, pada contoh bisa dilihat di sini, bisa di-pause sebentar. Apakah ada hubungan antara partisipasi masyarakat dengan pembangunan? Apakah ada berpengaruh motivasi seseorang dalam bekerja terhadap kinerjanya? Dan lain-lain. Dan juga pada penelitian deskriptif. Desain penelitian deskriptif biasanya dilakukan dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematik, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Contohnya, bagaimanakah gambaran pelaksanaan wajib belajar 9 tahun? Bagaimanakah gambaran pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanian? Dan lain-lain. Selanjutnya, pada penelitian eksperimental, dalam desain eksperimen terdapat kelompok yang disebut kelompok eksperimen, yaitu kelompok yang sengaja dipengaruhi oleh variabel-variabel tertentu. Misalnya diberi latihan
samping itu, ada pula kelompok kontrol, yaitu kelompok yang tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel itu, misalnya tidak diberi latihan. Dan komponen yang umumnya terdapat pada dalam rancangan penelitian itu ada tujuan penelitian, jenis penelitian yang akan digunakan, unit analisis atau populasi penelitian, rentang waktu dan tempat penelitian yang dilakukan, tempat pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, pengukuran, teknik analisis data, dan yang terakhir adalah instrumen pencarian data atau kuesioner. Pembahasan yang selanjutnya adalah menjabarkan populasi dan responden penelitian dengan contoh. Jadi, populasi ini merupakan kumpulan yang lengkap dari seluruh elemen yang sejenis. Jadi, populasi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu populasi tak hingga yang pertama. Populasi tak terhingga itu merupakan suatu populasi di mana objeknya tak terhingga atau tidak terhitung jumlahnya. Sedangkan populasi terhingga yaitu suatu populasi yang terhingga objeknya atau dapat dihitung jumlahnya. Jadi memang timbal balik dari tak terhingga dengan terhingga. Cara yang dilakukan dalam memperoleh responden dengan menanyakan terlebih dahulu kepada konsumen apakah dirinya mau diambil sebagai sampel. Jadi harus meminta izin terlebih dahulu kepada responden. Dan contoh judul penelitian pertama, tidak semua mahasiswa diteliti atau dijadikan subjek atau responden atau sumber data, akan tetapi dapat diambil sebagian untuk mewakilinya. Yang selanjutnya adalah menjabarkan teknik pengambilan sampel dengan contoh. Jadi ada teknik-teknik pengambilan sampel. Yang pertama adalah metode pengambilan sampel dengan sistem diagonal. Itu metodenya terdapat 5 titik atau unit sampel atau sublokasi dalam satu lahan. Jadi sampel ini diambil pada titik atau pada unit sampel. Tentu ada kelemahan dan kekurangan pada sistem diagonal ini. Kelemahannya bisa dilihat yaitu penyajian wilayah kecil, penyajian syarat proporsi kecil, keren data, dan tidak tersedianya kerangka sampel. Sedangkan pada kelebihannya itu sangat menghemat biaya, mempercepat hasil survei karena ada 5 titik atau sampel, ada lahan-lahannya, ada titik-titiknya. Juga cakupan materi lebih besar, akurasinya juga lebih tinggi. Dan untuk pengambilan sampel dengan purposive, yaitu sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan. Kekurangan dan kelebihannya itu ada di sini. Kelebihannya, tujuan dari peneliti terpenuhi. Sampel ini dipilih sedemikian relevan dengan desain penelitian. Cara ini relatif murah dan mudah dilaksanakan. Sampel yang dipilih adalah individu yang menurut pertimbangan penelitian dapat didekati. Sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat jaminan sepenuhnya bahwa sampel representatif seperti halnya dengan sampel acakan atau random. Juga belum tentu mewakili keseluruhan variasi yang ada karena yang dipakai hanya beberapa individu saja. Dan selanjutnya adalah pengambilan sampel secara sistematis. Jadi interval pengambilan sampel atau sampling intervals itu perbandingan antara populasi dengan sampel yang diinginkan. Juga ada pembagiannya sebagai proporsi pengambilan sampel. Tadi intervalnya, sekarang adalah proporsinya. Proporsinya itu seperti perbandingan antara ukuran sampel dengan populasi. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, melakukan cek keadaan, juga menetapkan jarak interval, menetapkan nomor. Juga anggota sampel berikutnya ditentukan dengan menambahkan interval pada nomor pertama dan seterusnya. Ada contohnya, bisa dilihat di sini atau bisa di-pause. Dan untuk kekurangan dan keuntungannya itu, pada kekurangannya, metode ini mempunyai 2 kerugian. Yang pertama, jika urutannya tidak sepenuhnya acak, maka variasi dan populasi tidak dapat diduga secara tepat. Kedua,
Jika populasi memiliki pengulangan karakteristik yang relatif tetap dan kebetulan sama dengan interval yang digunakan, maka sampel akan menjadi seragam. Sedangkan keuntungan dari metode ini adalah cara ini lebih cepat, lebih mudah dan murah pelaksanaannya daripada cara-cara yang lainnya. Jadi memang pada setiap sampel atau pada setiap pengambilan sampelnya ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Jadi kita hanya menyesuaikan pada keadaan dan kebutuhan saja. Dan pada bab 3 ini juga menjelaskan tentang variabel dan data penelitian. Jadi pada variabel itu mempunyai pengertian gejala yang bervariasi dan menyatakan variabel sebagai objek penelitian bervariasi. Jadi ada beberapa macam variabel penelitian. Ada variabel independen, dependen, variabel moderator, interfering, kontrol, bebas, tergantung, dan antara. Jadi semua variabel ini memiliki pengertian fungsi contoh yang berbeda-beda pada setiap bagian-bagiannya. Seperti pada variabel independen, ini disebut dengan variabel bebas, yaitu merupakan variabel yang mempengaruhi. Kita tekankan sekali lagi, variabel bebas itu yang mempengaruhi, sedangkan variabel terikat adalah yang dipengaruhi. Variabel dependen ini disebut dengan variabel terikat atau yang dipengaruhi. Jadi variabel dependen dan independen ini saling berkaitan. Selanjutnya adalah variabel moderator juga dengan variabel independen. Kedua, yaitu variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen. Sedangkan variabel interfering ini secara teoritis yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Ada variabel kontrol juga dan bebas dan tergantung serta antara. Sedangkan untuk tadi variabel, sekarang adalah data penelitian. Data penelitian ini maksudnya sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan. Kegunaannya adalah sebagai dasar objektif di dalam proses pembuatan keputusan. Dan data penelitian juga mempunyai jenis-jenis. Pertama adalah data kualitatif, data kasus, data pengalaman individu, dan data kuantitatif. Data kualitatif itu berbentuk berbentuk kata-kata. Itu berbanding terbalik dengan data kualitatif. Kalau kualitatif tadi kata-kata, sedangkan data kuantitatif ini berbentuk angka atau bilangan. Sedangkan data kasus ini, ciri khas dari data kualitatif adalah menjelaskan suatu kasus tertentu. Kalau data pengalaman individu berarti pengalaman yang dialami oleh suatu individu. Sedangkan sumber-sumber data pada penelitian itu ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Kalau primer adalah data yang dibuat oleh peneliti yang maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dengan maksud saling menyesuaikan masalah yang sedang dihadapi. Sekian. Nah, pada jenis dan sumber data ada jenis data yaitu kualitatif dan kuantitatif. Seperti yang kita bahas pada sebelumnya, data kualitatif ini berhubungan dengan kata-kata verbal bukan dalam angka. Sedangkan kuantitatif merupakan yang sangat dekat dengan angka atau statistik data. Jadi pada sumber data itu ada sumber primer dan sekunder. Untuk sumber primer, data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau petugasnya dari sumber pertamanya. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan sumber data sekunder ini, data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Data sekunder itu berupa bukti, catatan, atau laporan historis.
yang telah tersusun oleh dalam arsip atau data dokumenter. Pembahasan terakhir pada bab 3A ini adalah pembahasan tentang pengertian, fungsi instrumen, dan bentuk-bentuk instrumen penelitian. Sebelumnya, instrumen ini merupakan alat ukur yang dipakai untuk mendapatkan informasi kuantitatif yang berisi variabel berkarakter dan objektif, jadi berupa angka-angka. Fungsinya ini digunakan oleh peneliti ketika mengumpulkan data. Jadi, untuk bentuk instrumen penelitian itu ada kuesioner, wawancara, observasi, diskusi kelompok, terfokus, atau focus group discussion. Seperti yang kita ketahui, kuesioner ini instrumen berisi daftar pertanyaan. Wawancara adalah suatu instrumen penelitian yang kerap dipakai untuk penelitian kualitatif. Observasi berarti mengamati perilaku atau mengamati keadaan. Sedangkan kelompok terfokus dalam metode diskusi kelompok terarah, peneliti memperoleh data dari sejumlah besar orang untuk kegiatan penelitiannya.